Ya rasanya belajar budaya baru udah pasti. Kemudian mencoba untuk ngikut ke budaya tersebut ya. Dan yang paling ribet tentunya ketika menikah gitu kan. Gitu banyak sekali yang harus dilakukan gitu. Waktu kita memutuskan buat bareng dengan seseorang, nikah atau tunangan sekalipun, itu kan kita bukan cuma nikahin dia nih, kita tuh nikahin keluarganya. Iya. Ini cerita kita. Halo teman-teman, kali ini kita ketemu dengan Pak Kris. Pak Kris ini kita kenalan dulu deh. Halo Pak Kris. Nah, halo Bang. Pak Kris ini teman udah lama dan dia seorang dosen dan juga influencer buat banyak hal lah ya. Jadi Pak Kris ini punya kelas juga, kelas online course gitu, namanya kelas Pak Kris. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin nanti butuh untuk pengembangan diri, baik itu untuk profesional dan untuk orang-orang yang masih kuliah dan yang masih sekolah juga untuk nentuin jurusan kuliahnya juga itu bisa dengan Pak Kris. Pokoknya Pak Kris ini kelasnya lengkap. Jadi apa tadi namanya? Kelas Pak Kris ya. Kelas Pak Kris. Nah, gitu. Iya. Nah, tapi kali ini kita bukan mau ngomongin kelas Pak Kris sih. Jadi, kemarin tuh ada request dari teman-teman yang sering menyaksikan Vokal channel ini. Nah, mereka bilang gimana cerita kalau punya istri Tionghoa. Nah, kebetulan aku ini punya istri Tionghoa dan Kris juga punya istri Tionghoa. Betul. Jadi hari ini kita kongko-kongko tentang Tionghoa dulu ya teman-teman. Nah, gitu. Okay. Nah, kita langsung aja nih, Kris. Gimana sih rasanya punya istri Tionghoa? Satu, gue ngelihat itu hal yang tidak terhindarkan. Susah dengan pergaulanku ya di GKI. Gue juga alumni penabur SD sih. Hampir agak sulit buat nyari yang bukan gitu loh. Yeah. Dan jadi begitu dapat ya Tuhan kasih, ya maksudnya ya di awal-awal pasti ada perbedaan budaya kan gitu. Ini juga bukan cuman yang beda budaya, tapi ya orang dengan budaya yang sama juga kan dua orangnya berbeda gitu kan. Apalagi yang beda budaya gitu ya. Jadi disitulah menariknya gitu. Nah cuman aku ketolong gara-gara berinteraksi dengan orang Tionghoa ini cukup lama, mulai dari SD gitu kan ya. Di mana kulit gelap kayak gini kan, gua kan itu kan yang lain Chinese Tionghoa gitu ya. Putih-putih semua. Putih-putih semua, sipit-sipit semua gitu loh. Saling ledek gitu kan. Gua nggak bisa ledek mereka lah, mereka banyak kan susah ya gitu. Nah itu mungkin karena aku udah ngalamin dari SD dan berinteraksi dengan mereka. Memang SMP dan SMA aku negeri, ketolong di situ sih jadinya nggak banyak interaksi kan gitu. Jadi punya banyak pergaulan. Cuma begitu kuliah, kemudian terus interaksi di gereja juga akhirnya jadi nggak terhindarkan gitu. Ya rasanya belajar budaya baru udah pasti. Kemudian mencoba untuk ngikut ke budaya tersebut ya. Dan yang paling ribet tentunya ketika menikah gitu kan. Gitu banyak sekali yang harus dilakukan gitu ya. Mudah-mudahan istri kita nggak nonton ini ya. Nanti mereka iya. Bisa diatur nanti di YouTube-nya biar nggak ketonton. Nah, itu selama ini kan aku juga kan istriku Tionghoa nih. Memang benar yang kau bilang bahwa ada yang beda gitu. Betul. Karena ya kalau aku yang kurasain ya, jadi kayak memang ada sifat mungkin level kemandirian yang menurutku sih mereka lebih di atas kita sebagai orang pribumi menurutku. Karena mereka memang contohnya nih misalnya ya, kalau aku tuh pergi sama istriku misalnya lagi nyetir. Nah, misalnya ada motor ugal-ugalan nih di depan. Dia bukan suruh aku marahin yang naik motor itu, tapi aku disuruh menghindar. Padahal yang salah nih si yang bawa motor gitu. Jadi mereka berpikirnya gini, pokoknya gue gimana caranya gue nggak nyusahin orang lain, gue bisa mandiri sendiri dan gue nggak bergantung sama orang lain gitu. Jadi dia bukan melupakan, tapi sebisa tidak untuk tidak tergantung pada areal di sekitar mereka gitu. Termasuk dalam pergaulan juga begitu. Nah, yang aku rasain sih gitu ya. Nah, betul. tapi memang mungkin ini karena ada juga memang karena kan di negara kita ini memang teman-teman Tionghoa itu dianggapnya minoritas kelas 3 ya gitu. Nah, jadi itu mungkin membuat mereka untuk belajar jadi gue pokoknya nggak mau tergantung sama siapapun gitu. Nah, tapi ke kitanya yang rada susah nih gitu, kayak misalnya kayak aku nih gitu kan. Nah, kadang-kadang aku mikir kok istriku nih terlalu mandiri banget gitu. Jadi misalnya kan orang Tionghoa tuh jago juga hitung-hitungan duit ya gitu, manajemen duit lah kira-kira gitu ya. Nah, mereka juga tuh soal uang juga bukan pedit, tapi memang mereka berhemat itu memang benar-benar berhemat. Beda kalau kayak kita berhematnya, apalagi kalau masih lajang dulu, gaji sekian, habisnya sekian juga lah, gitu kan. Nah, gitu. Jadi ya aku benar-benar kerasa juga yang seperti yang kau rasain, Kris gitu. Tapi kalau selama ini jalan nih, berarti kamu udah nikah berapa tahun nih? Jadi besok Agustus itu anakku 2 tahun, berarti nikahan kami 3 tahun. 3 tahun, berarti kita beda tipis lah ya. Aku masuk 2 tahun ini, tahun kedua nih. Iya, betul. Aduh.
Tapi ya lumayan 3 tahun. Tapi kan maksudnya kita berpacaran dengan yang Tionghoa, punya istri Tionghoa juga tuh kan pasti ada sebel-sebelnya juga kan? Iya pasti, di semua hubungan pasti kayak gitu kan. Pasti kan, iya. Aku sama istri pacaran sekitar 4 tahun. Jadi pacaran sekitar 4 tahun. Kok sama sih? Aku juga 4 tahun di pacaran. Ya kita kan ikutin Piala Dunia 4 tahun. Iya, betul. Piala Dunia kan 4 tahun. Jadi ya 4 tahun, kemudian karena, dan bersyukurnya adalah kenal keluarganya sebelum pacaran gitu. Oh, sebelum pacaran ya. Jadi udah keterima dulu. Udah ada reputasi lah gitu udah ya. Reputasi ya. Untung baik ya. Jadi kalau buruk bahaya kan gitu. Gue bersyukurnya baik gitu kan. Jadi ketika udah kenal duluan, kemudian ada reputasi baik juga, keluarganya juga udah kenal, keluargaku juga kenal gitu kan. Nah itu yang membuat menjadi jauh lebih enak sih. Jadi mulai start relasi antar keluarga dan kaminya juga startnya bisa nggak dari nol sebenarnya gitu. Mulai dari perkenalan yang jadi udah bisa langsung klop lah ya. 7, 8, 9 tahunan. Ya udah bisa langsung klop ya. Minimal ada rasa yang duluan ada gitu ya. Duluan kenal gitu loh. Duluan berinteraksi gitu loh. Sebelum memang memutuskan buat pacaran kemudian menikah gitu. Jadi aku ketolongnya di situ. Ketolongnya di situ ya. Tapi kalau kita beda kalau itu. Kalau aku memang dari awal tuh nggak kenal keluarganya. Jadi memang betul aku ketemu terus aku naksir terus aku kejar gitu. Nah baru timbul lagi gejolak-gejolak yang lain ya, dinamika yang lain, termasuk karena perbedaan suku gitu kan, lalu status dan yang lain-lain gitu. Jadi tapi memang prinsipnya kalau teman-temanku suka tanya, kenapa sih kok lu bisa dapetnya Tionghoa, kok lu keren banget, dia bilang gitu. Bukan gua yang keren, memang kita sama-sama fighting gitu. Dan ada memang banyak teman-teman yang nikah dengan beda suku, memang mereka juga akhirnya ada yang berhasil, ada yang enggak. Cuman kalau mau berhasil sih, kalau aku bilang selalu ya kalian harus fighting berdua, nggak bisa lu fighting sendiri gitu. Dan lu nggak bisa lu yang meyakinkan keluarganya, karena lu nggak dianggap siapa-siapa. Yang meyakinkan keluarganya ya dia kan gitu kan. Kita meyakinkan keluarga kita kan gitu ya. Tapi enak ya Chris kalau gitu ya. Berarti kalian udah langsung jalan gitu ya. Jadi nggak terlalu ngalamin yang penolakan. Ya bersyukurnya di situ sih, karena udah kenal, kemudian mulai pendekatan, kemudian pacaran kan. Semuanya berjalan dengan baik lah gitu kan. Nah mulai terasa bahwa semuanya ternyata mengenalnya harus lebih jauh gitu ya. Ketika memutuskan buat mulai kaget ya. Buat tunangan, buat nikah gitu kan. Itu kan banyak banget dari adatnya kan gitu. Keluarga suku sendiri nggak terlalu musingin tentang adat sih. Jadi ya udah nikah kayak ya biasalah, ada pesta, ada di gerejanya gitu kan ya. Kemudian dari pihak istri juga ada beberapa, contohnya kayak tunangan gitu kan. Ya tunangan itu kan sangjit itu kan tentu ada beberapa hal yang harus diikutin gitu ya. Dari mulai warna baju, apa yang dikasih, ganjil genap gitu, itu kan banyak banget gitu ya. Aku ngelihat itu sebagai satu hal yang memperkaya lah, aku belajar sesuatu. Oh ternyata begini, baru ngerti gitu kan. Lalu ya keluarga sama-sama menerima dengan cara seperti itu ya. Lalu ada banyak hal yang menurutku yang aku syukuri ya, ketika semua proses bisa berjalan dengan baik gitu, bisa saling belajar gitu kan. Gitu ya, jadi saling belajar ya. Betul, saling belajar. Tapi kan ada yang nggak enaknya pasti kan. Nggak enaknya mulai ketika keluargaku harus nyediain beberapa permintaan dari tunangan misalnya. Itu kan ada banyak. Itu di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Bahkan aku baru tahu barang ini tuh nyarinya di mana gitu ya, jumlahnya harus berapa, warnanya, dibungkusnya kayak apa gitu loh. Semua harus sesuai dengan prosedur gitu kan. Ya tapi bersyukurnya dilakukan dengan happy, dengan sukacita gitu. Aku dan mamaku akhirnya belanja, kemudian satu-satu dikumpulin, dibuat gitu, lalu dikasih nih kira-kira oke atau enggak gitu kan. Oh kurang ini, ya udah. Lalu bersyukurnya sebelum tunangan dengan istriku tuh ada event tunangan dari keluarga istri. Jadi aku ngelihat kan, nanti gue bakal kayak gini nih. Gitu turun dari mobil, bawa orang Sunda nyebutnya seserahan, tapi mereka nyebutnya sesuatu hal yang diberikan kan gitu. Mulai dari buah, mulai dari apanya gitu. Gitu ya. Jadi aku belajar pada saat ya bersyukurnya ada sekitar setahun sebelumnya itu ada keluarga istri yang memang tunangan juga. Jadi intinya kalau dipelajarin dan bersedia, maksudnya bahagia melakukan itu happy aja ya, gitu ya. Happy aja sepanjang memang nggak bikin kita jadi berat kan. Beberapa suku kan itu kan berat banget gitu loh. Kayak aku kalau ngelihat kayak yang beda suku, kemudian ada perbedaan dari segi entah itu posisi duduk lah. Posisi duduk kan bisa masalah buat banyak orang kan. Buat beberapa orang posisi duduk gitu loh. Mulai dari angpaunya ini atau orang ngasih dalam ucapan syukur tuh mau dikasih kemana, itu kan banyak banget gitu loh. Dan menurutku waktu kita memutuskan buat bareng dengan seseorang, nikah atau tunangan sekalipun, itu kan kita bukan cuma nikahin dia nih, kita tuh nikahin keluarganya.
Bukan cuma keluarganya, men, nikahin tradisinya juga kan gitu. Karena nggak bisa, orang itu kan holistik ya. Ada jiwa, ada rohnya, ada tubuhnya, ada juga latar belakang keluarganya gitu. Kadang itu yang nggak orang aware. Sehingga pas udah deket, lo kok gini gitu kan. Nah, kayak gitulah, Bang. Sama lah kita ya. Tapi aku nggak ngalamin sih kalau yang anteran itu, aku nggak sih, nggak. Karena istriku ini ngeklaim bahwa dia tuh bukan Tionghoa. Dia bilang dia tuh orang Indonesia katanya. Casing doang nih Tionghoa kata dia. Iya, gitu. Casingnya Tionghoa banget ya. Iya kan, dia bilang gitu. Terus jadi nggak ngalamin ya? Aku nggak ngalamin karena mereka udah didikan Belanda juga kan. Jadi aku juga baru paham ternyata kalau yang Totok sama yang didikan Belanda itu beda ternyata. Jadi kalau yang didikan Belanda ini cenderung mereka tuh udah nggak terlalu aware sama tradisi lah ya. Jadi misalnya kayak Imlek mereka nggak terlalu merayakan, nggak yang harus gimana. Meskipun memang tetap ada kumpul keluarga gitu. Sebagian ternyata begitu teman-teman yang Tionghoa ini. Iya. Gitu. Jadi tapi memang. Berarti Imlek ngapain? Imlek kami tetap makan-makan lah. Tetap kumpul keluarga gitu. Kumpul keluarga. Iya. Berarti kumpul ke keluarga istri. Gitu. Tapi nggak harus yang kasih ampau atau apa enggak, tapi yang penting esensinya bahwa harus kumpul, mengucap syukur ya oke, kita kumpul. Iya. Ya keluargaku tetap mengumpul, ada angpau juga. Anakku juga dapat kan. Kalau gitu aku ke rumahmu nanti ya. Kenapa? Angpau. bisa. Tapi sebenarnya seru lah ya, maksudnya menikah dengan suku apapun sebenarnya oke aja. Yang penting tadi seperti katamu bahwa kita harus happy ya menjalani itu ya gitu ya. Ya happy juga, lalu kita juga harus pelajari budayanya juga nih, karena kan budaya pasti ngaruh ke kehidupan sehari-hari ya. Mau mindset, mau apa gitu. Lalu menurutku gini sih Bang, kita banyak orang yang ngerasa banyak masuk dalam definisi stereotip gitu. Kalau orang Tionghoa tuh gini, kalau orang ini tuh gini, kalau orang ini tuh gini. Menurutku nggak semua gitu juga gitu loh. Kayak aku punya temen nih, kan orang bilang stereotipnya gini, orang Cina tuh kaya dia bilang gitu kan, orang Tionghoa tuh kaya. Temanku SMP itu dia itu Tionghoa yang miskin banget. Bahkan dia tuh di sekolah pun dia jualan. Kebayang nggak, dia sambil sekolah tuh sambil jualan. Jadi semua orang sebenarnya sama ya, mau Tionghoa, mau dia Jawa, mau dia Batak, mau dia orang Sulawesi, Papua, sebenarnya sama semuanya. Yang penting bagaimana dia menghayati hidup, dia benar-benar berkembang dan mengusahakan yang terbaik untuk hidupnya, tidak merugikan orang lain kan gitu ya. Betul. Nah ya labeling kayak gitu yang menurutku bikin orang jadi punya stigma buruk tentang orang lain ya. Jadi kalau ditanya, orang tua yang biasanya nanya sih Bang, itu pacarmu suku apa kan gitu kan, ditanya kan suku orang mana apa itu? Orang mana itu kan, kalau orang itu kayak gini ya nggak juga lah gitu ya. Juga, iya. Yang pasti kan itu muncul secara sadar nggak sadar karena kita ngelihat tidak secara langsung, tapi cuma denger apa kata orang gitu. Ya. Dan bersyukur keluargaku dan keluarganya istri juga nggak kayak gitu kan, bahwa kalau orang yang dari timur tuh kayak gini gitu ya. Ya hitam gue tahu itu pasti gitu loh, itu fisiknya kan gitu loh. Kalau yang dari barat gimana, kalau yang dari Tionghoa gimana gitu. Tapi bersyukurnya karena pernah kenal lama, kemudian sebelum pacaran juga kenalnya lama, jadinya nggak ada tuh stigma kayak gitu. Gitu loh. Ya. Dan ternyata juga teman-teman yang Tionghoa ini mau kok belajar tentang budaya kita ya. Iya betul, ya kan? Mau juga. Jadi kayak aku kan waktu itu ada pesta adat Bataknya di Jambi. Jadi keluarga mama mertuaku itu, mama mertuaku, papa mertuaku tuh keluarganya tuh nanyain itu gimana prosesnya, kami harus seperti gimana. Jadi ketika mereka bertanya itu sama aku tuh, aku ngerasain betul bahwa mereka tuh memang sangat menghormati budaya Batak itu, dan artinya budaya Indonesia juga. Nah, jadi mereka pengen memang benar-benar belajar gitu, dan mereka belajar melepaskan untuk nggak stereotip ya sama orang Batak, karena orang Batak kan dianggapnya keras gitu kan, orang Batak itu suaranya besar-besar, padahal kan ada juga yang lembut-lembut kan gitu kan. Jadi semua memang harus belajar kan, seperti tadi yang kamu bilang bahwa keinginan untuk belajar itu harus ada kan. Betul, keinginan harus belajar dan keinginan mau mengenal sebenarnya. Mau mengenal, ngeliatin gimana dia handle sesuatu, gimana cara dia handle uang, gimana cara dia handle orang. Pada saat dia sakit hati dia ngapain gitu kan. Kan hal-hal kayak gitu yang kadang kita malas buat ngamatinnya gitu. Kita cuma percaya apa kata orang tentang suku tertentu. Kemudian kita telan bulat-bulat lalu ya akhirnya jadi nggak jadi, tergantung dari stereotip itu gitu. Iya. Betul sih. Nah, kira-kira kalau buat teman-teman nih yang punya pacar Tionghoa nih, supaya mereka jadi, kamu apa tipsnya nih, Krir? Kok jadi supaya jadi? Ya bukan. Bebas lah mau jadi atau enggak gitu. Kan mana tahu mereka lagi ketar-ketir nih, aduh kok nggak disetujui sama orang tuanya atau apa gitu kan. Nah. Kalau masih dalam tahap pacaran ya udah kenal aja. Pada saat Imlek ya datang. Pakai baju merah. Jangan lupa bawa angpau juga kan? Iya gitu ya. Lalu kalau ada keluarga yang meninggal biasanya pakai baju putih gitu kan. Lalu jangan bingung kenapa dikremasi nggak dikubur gitu kan. Nah itu belajar di situ juga gitu. Jadi pada saat ngobrol
itu ya ngobrolin semuanya gitu. Jadi kalau misalnya yang cowok ngomong ke yang cewek, ceweknya kan akan tahu oh ternyata dia serius pengen kenal gitu loh, bukan cuma ke guenya doang tapi ke keluarga gitu kan. Lalu setelah itu baru kalau misalnya udah tahap pacaran udah selesai mau masuk ke sangjit, nah di situ baru diobrolin tuh apa aja yang diperluin gitu kan. Makannya kayak gimana, apa yang harus dibawa. Lalu pada saat nikah tuh kayak apa? Ada tepai kan, nuangin teh kemudian teh gitu ya. Kemudian budaya-budaya lainnya tuh kayak gimana sih gitu loh. Ya jadi menurutku kalau udah mulai serius ya nggak cuma sekedar pergi ke mall kemudian makan gitu ya, itu kan masih di awal-awal ya. Ecek-ecek lah itu ya. Itu menurutku ya nikmati aja gitu ya. Nikmati aja bahwa masa-masa itu akan hilang gitu loh. Masa-masa itu akan diganti dengan diskusi yang terlampau berat. Dan harus mau dan jangan menghindar gitu. Menurutku itu sih Bang. Dan bahwa kalau misalnya pun ada tuntutan misalnya setelah menikah, ya memang itu suatu kewajiban lah yang harus kita memang kita emban lah ya. Artinya kita memang harus kita rangkul, kita ambil. Karena memang kita menikah itu dengan menikah tuh levelnya memang akan bertambah dewasa, bertambah bertanggung jawab ya gitu. Harusnya kan kebanyakan nggak gitu juga kan gitu. Tanggung jawabnya tetap kayak anak SMA kayak iya. Oke Chris, kalau gitu ini obrolan kita udah ngarungi dulu sana sini nih tentang punya istri Tionghoan. Jadi teman-teman kalau kita summary-nya punya istri Tionghoa, mau istri orang Jawa juga, orang Batak, Sulawesi, Papua juga nggak ada masalah teman-teman. Tergantung kita mau belajar mengenal atau tidak, dan kita mau nggak saling dengar-dengaran dengan pasangan kita ya, dan mau juga lebih mengenal juga keluarganya gitu teman-teman. Oke Chris, kalau gitu terima kasih banyak. Sama-sama. Lancar terus. Kapan nih kelas Pak Chris ikut ya? Sama-sama. Lihat aja di Instagram. Oke. Sip, terima kasih. Dah teman-teman. Oke, bye-bye.